Hai hai hai, kembali lagi di Imoza Channel. Jadi pada video kali ini aku akan membahas alur dari sebuah film yang berjudul Monster Hunter. Jadi film Monster Hunter ini rilis pada tahun 2020, masih anget banget ya. Dan disutradarai oleh Paul W.S. Anderson. By the way, film ini juga diambil dari sebuah video game dengan judul yang sama juga loh. Dan untuk pemeran utamanya sendiri ada Mila Jovovich yang berperan sebagai Kapten Natalia Artemis dan ada Tony Jaa yang berperan sebagai The Hunter. Nah, film ini mengisahkan seorang wanita yang bernama Kapten Artemis yang mengalami nasib yang buruk, yaitu dia terjebak di dunia para monster. Dia berusaha mencari jalan keluar dan dibantu oleh seorang pria yang dipanggil The Hunter. Sebelum kita lanjut, aku mau mengingatkan teman-teman semua bahwa karena channel aku ini adalah konten full spoiler, jadi jangan lupa untuk terus dukung channel aku dengan cara subscribe Imoza Channel, like, dan share video aku. Dan bagi teman-teman yang mau request judul apa yang akan aku review di video selanjutnya, bisa banget dong tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Thank you. Oke, film ini diawali dari sekelompok orang yang sedang melakukan perjalanan di atas gurun pasir menggunakan kapal. Tiba-tiba seekor monster yang mereka sebut Diablos itu datang dan menyerang kapal mereka. Sehingga kapal yang mereka tumpangi pun hancur, salah satu dari mereka terjatuh, dan film pun dimulai. Lalu scene berganti pada seorang wanita yang bernama Natalia Artemis yang sedang memimpin sebuah tim khusus dalam misi pencarian tentara yang hilang. Dalam pencarian bersama anggotanya, mereka mendapati banyak sekali batu prasasti berjajar dengan rapi di sepanjang jalan yang mereka lewati. Tanpa mereka ketahui alasan batu-batu itu kenapa berada di sana, mereka pun menemukan jejak mobil, namun jejaknya hilang begitu saja. Nggak mungkin kayaknya mobil lapis baja dengan berat 10 ton itu hilang begitu saja. Tiba-tiba datang sebuah badai yang sangat besar. Mau tidak mau mereka harus bergegas meninggalkan tempat itu. Walaupun sudah gaspol nih, namun badai itu dapat menyusul mereka. Saat terkepung badai dengan sambaran petir di mana-mana, patung prasasti yang berjejer itu mulai bercahaya secara bersamaan dan seketika itu muncullah sebuah portal, di mana portal itu membawa Kapten Artemis beserta timnya itu ke tempat yang baru, di mana sekarang mereka berada di gurun pasir yang sangat luas. Mereka pun kebingungan karena tempat mereka yang saat ini berada itu tidak tercantum di dalam peta. Nah, sementara itu, salah satu anggota Kapten Artemis menemukan bangkai mobil milik tentara yang sedang mereka cari. Mereka juga menemukan jasad para tentara itu dalam kondisi terbakar, namun tidak diketahui apa penyebabnya. Nah, mengetahui ada yang tidak beres nih, Kapten Artemis memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Namun, di pertengahan jalan, si kapten dan anggotanya itu menemukan sebuah kerangka yang sangat besar. Mereka menduga-duga bahwa itu adalah kerangka dinosaurus. Namun dengan ukuran sebesar itu kayaknya bukan deh, gitu kan. Muncullah orang yang tadi, The Hunter itu. The Hunter menembakkan panahnya pada rangka tadi itu, dengan tujuan untuk memperingati Kapten Artemis agar meninggalkan tempat itu karena berbahaya. Dan bener aja, tiba-tiba seekor monster yang berasal dari dalam pasir itu mulai mengejar mereka gitu. Monster yang satu ini bernama Diablos. Mereka dikejar-kejar hingga sampai jatuh-jatuh. Si Kapten Artemis dan timnya pun mencoba untuk menembakinya, namun si monster B aja. Nah, salah satu anggota kapten harus tewas setelah tertusuk tanduk dari si Diablos itu. Namun dia juga sempat melemparkan granat ke kepala Diablos sehingga membuat Diablos itu agak sedikit oleng gitu ya. Nah, saat itulah si Kapten Artemis dan kawan-kawannya menyelamatkan diri ke dalam sebuah goa batu. Dan dari sini The Hunter juga ikut membantu walaupun nggak ada damage-nya. Diablos yang gagal mengejar akhirnya balik lagi ke dalam pasir. Dan saat bersembunyi di dalam goa, tiba-tiba belakang kapten ada seekor monster laba-laba yang menyerang si Kapten Artemis itu. Nah, monster ini bernama Nershila. Karena serangan dari Nershila itu, seketika Kapten Artemis pun pingsan. Anggota yang lain terpaksa harus meninggalkan Kapten Artemis. Karena anggota geng Nershila datang semakin banyak dan The Hunter pun mencoba untuk membantu mereka. Namun satu persatu anggota Kapten Artemis mulai mati mengenaskan.
Come on, keep moving. Lalu scene berpindah kepada Kapten Artemis yang tubuhnya sudah terbungkus oleh jaring Narcilla, yang baunya enggak karuan banget itu ya. Lalu dia melihat anggotanya yang sudah tewas. Dengan amunisi seadanya, Kapten Artemis mencoba untuk mencari jalan keluar, yang ternyata itu adalah sarang dari komplotan Narcilla. Lalu di tengah perjalanan, dia bertemu dengan seorang anggotanya yang masih hidup. Namun di perutnya sudah menjadi tempat benih-benih bertelurnya Narcilla. Hingga Narcilla menemukan mereka dan akhirnya anggota Kapten Artemis itu dimakan olehnya. Lalu Kapten Artemis pun melarikan diri setelah membakar Narcilla yang sedang mengejarnya. Nah, Kapten Artemis pun sampai di luar dan Narcilla sama yang lain hanya bisa memandangi Kapten Artemis dari dalam goa. Karena ternyata si Narcilla ini takut sama sinar matahari. Lalu Kapten Artemis menyadari bahwa kakinya terluka, dia pun membakar lukanya dengan bubuk mesiu dari peluru yang dia bawa. Dia pun menyusuri wilayah itu sembari mengamati sekeliling. Si Kapten Artemis pun membuat eksperimen dengan melemparkan sebuah batu ke pasir. Dan ternyata Diablosnya masih standby di sana. Dan dia pun terjebak di tempat itu. Lalu si Kapten Artemis pun berjalan hingga akhirnya dia menemukan kapal-kapal yang telah hancur berserakan di sana. Lalu Kapten Artemis pun masuk ke dalam karena Kapten Artemis berharap akan dapat sesuatu lah yang berguna gitu ya bagi dirinya. Hingga tiba-tiba dan terjadilah baku hantam antara Kapten Artemis dengan The Hunter. Dalam pertarungan ini The Hunter lah yang dapat memenangkannya dan si Kapten Artemis pun menjadi sandera. Si Hunter membawa Kapten Artemis ke tempat persembunyiannya untuk melindungi Kapten Artemis dari para Narcilla yang sudah mulai keluar kandang. Di dalam sana, Hunter hanya memakan lumut dari bebatuan dan Hunter juga selalu membawa patung-patung kecil yang disimbolkan sebagai keluarganya yang telah tewas. Jadi di film ini, Hunter nggak bisa bahasa Inggris guys, jadi cukup susah untuk komunikasi antara si Hunter dengan Kapten Artemis. Nah, keesokan paginya, Hunter keluar untuk mengamati sekeliling, di mana terlihat tempat gelap dengan menara di sana. Jadi tempat itu biasanya disebut menara langit. Nah, di mana portal antara dua dunia bisa terbuka di sana. Saat kembali ke jalan, ternyata Kapten Artemis sudah melepaskan diri dan kali ini berbalik. Jadi kali ini Hunter lah yang menjadi sandera. Karena nggak bisa bahasa Inggris, komunikasi mereka pun tidak nyambung, hingga si Kapten Artemis melempar sesuatu ke patung keluarga Hunter. Nah, hal itu membuat Hunter marah. Nah, perkelahian pun terjadi lagi. Pertarungan cukup seru, walau kondisi tangan si Hunter terikat, akhirnya mereka terlempar keluar dari tempat persembunyiannya. Naas bagi Hunter harus terguling masuk ke lubang Narcilla. Namun Kapten Artemis menyelamatkan Hunter. Kapten Artemis pun memberinya coklat. Setelah Hunter makan, dia merasa wah, mantap. It's good, right? Chocolate. Yeah. Setelah itu, Hunter dan Kapten Artemis menyusun rencana agar bisa keluar dari wilayah itu. Namun, ada saja halangan karena Diablos masih mengelilingi wilayah itu. Kapten Artemis berencana untuk mengambil senjatanya di mobil untuk membunuh Diablos. Namun Hunter tidak setuju karena senjata itu tidak mempan di tubuh Diablos. Nah, sebagai gantinya, si Hunter akan membuat senjata dari racun yang dimiliki Narcilla untuk membunuh Diablos. Lagi-lagi karena nggak bisa bahasa Inggris, si Hunter hanya bisa menjelaskannya dengan cara seperti ini. Diablo. Lalu saat menjelang malam, para Narcilla sudah mulai keluar kandang nih. Nah, saat itulah si Kapten Artemis menjadi umpan untuk memancing Narcilla. Usaha mereka berhasil. Setelah Hunter dapat membunuh Narcilla dan membawa sengatan racunnya, mereka pun semakin akrab satu sama lain. Terlihat persembunyian mereka sudah dikepung para Narcilla. Namun mereka tidak bisa memasukinya, sedangkan si Kapten Artemis merasa menyesal dan minta maaf. Nah, ketika dia mengetahui bahwa patung-patung tadi itu adalah simbol dari keluarga Hunter yang telah tewas, Hunter pun mulai membedah hingga akhirnya dia mendapatkan sengat beracun milik Narcilla.
Keesokan paginya, mereka menuju ke bangkai kapal dan membuat peralatan yang mereka butuhkan untuk mengalihkan perhatian Diablos, serta berlatih menggunakan pedang yang ternyata memang ada efeknya. Hingga akhirnya mereka pun siap untuk menjalankan rencananya. Alat yang mereka buat melontarkan sebuah tong dan Diablos pun mulai mengejarnya. Nah, saat itulah si Kapten Artemis dan Hunter mulai berlari menyeberangi gurun pasir. Nah, tidak bertahan lama, dia yang menyadari bahwa dirinya sedang diprank, langsung berbalik mengejar Kapten Artemis dan Hunter. Hunter memberanikan dirinya sebagai umpan lanjutan, sedangkan si Kapten Artemis pergi ke mobil untuk mengambil senjatanya. Si Hunter yang berhadapan dengan Diablos dapat memanah mata Diablos dengan panah yang ujungnya sudah ada sengat nersilanya. Nah, kali ini giliran Kapten Artemis untuk menyerang Diablos. Racun yang sudah mulai bereaksi membuat pandangan Diablos agak buram. Kesempatan itu dimanfaatkan Kapten Artemis untuk menyerangnya kembali. Namun Diablos masih sehat-sehat aja tuh, malahan dia ngamuk dan melemparkan Kapten Artemis. Nah, di saat bersamaan si Hunter dapat naik ke tubuh Diablos dan dapat menancapkan pedangnya tepat di kepala Diablos. Namun sayangnya si Hunter harus pingsan karena terlempar. Melihat pedang yang belum tertancap penuh, si Kapten Artemis langsung naik dong ke kepala Diablos. Dengan alat di tangannya, dia pun melanjutkan tusukan itu hingga Diablos pun tewas. Melihat Hunter yang tak sadarkan diri, dan Kapten Artemis menguliti sedikit bagian tubuh Diablos untuk dijadikan sebagai tempat membawa Hunter pergi. Nah, hingga malam pun tiba, si Kapten Artemis mengobati Hunter di tengah angin gurun yang begitu kencang. Keesokan paginya, mereka terbangun dari timbunan pasir dan melanjutkan perjalanan menuju Menara Langit. Nah, singkat cerita, mereka tuh sampai di suatu wilayah yang subur banget di tengah gurun gitu ya. Nah, di mana terdapat banyak sekali pepohonan serta sumber air yang bersih. Nah, di sana juga hidup Apseros, monster pemakan rumput. Si Kapten Artemis pun ingin melepas dahaga, namun tiba-tiba seekor monster muncul dan Hunter pun dengan sigap membunuhnya. Nah, pada faktanya si Hunter lagi ngeprank nih ngeprank si Kapten Artemis karena sebenarnya dia udah tahu ada monster berbahaya di sana. Singkat cerita, malam pun tiba dan tiba-tiba ada seekor monster yang terbang di atas mereka. Nah, monster ini bernama Rathalos, di mana Rathalos itu bisa menyemburkan api dari mulutnya. Nah, Rathalos yang datang malah membuat onar dengan membakar semua wilayah tersebut, membuat sekelompok Apseros lari dengan ugal-ugalan dan membahayakan mereka pastinya. Nah, namun tiba-tiba ada pemimpin kelompoknya Hunter datang dan biasanya dipanggil Admiral. Nah, Admiral ini datang menyelamatkan Kapten Artemis menggunakan pedang saktinya. Nah, sementara itu si Hunter yang hampir saja jatuh ke jurang dapat diselamatkan oleh temannya. Nah, Kapten Artemis itu berterima kasih dong karena udah diselamatkan oleh Admiral gitu. Nah, namun Kapten Artemis justru malah dijadikan sandera olehnya. Mendapati dirinya dikurung, Kapten Artemis pun kabur. Ketika sedang menyelinap, dia bertemu kucing yang bisa masak. Dan chef kucing ini bernama Paliko. Nah, di saat itu si Hunter muncul setelah memberitahu kepada Admiral bahwa Kapten Artemis adalah orang yang baik gitu. Nah, di sini si Admiral bisa bahasa Inggris ya, soalnya dulu ada orang-orang dari dunianya Kapten Artemis yang juga masuk ke dunia mereka. Nah, dari situ si Admiral bisa belajar bahasa Inggris. Nah, di sini Admiral juga menjelaskan bahwa ada menara langit yang dibuat oleh peradaban kuno, di mana wilayah itu sangat berbahaya karena dapat membuka portal antara dua dunia dan tempat itu memang dijaga ketat oleh monster terbang yang bernama Rathalos itu tadi. Nah, monster yang baru saja menyerang mereka, di mana kelemahan Rathalos adalah sesaat sebelum dia menyemburkan api, dan Admiral sedang menyelidiki tempat itu. Kapten Artemis diminta untuk bergabung dengan kelompoknya agar Kapten Artemis bisa pulang ke dunianya. Keesokan paginya, mereka berangkat ke Menara Langit. Nah, di sana mereka berpendapat bahwa aliran lava inilah yang mengaktifkan menara langit tersebut, sehingga memunculkan badai yang di dalamnya terdapat portal dua dunia. Namun, kondisinya sangat tidak stabil. Tiba-tiba Rathalos datang, dan inilah dia Rathalos. Lalu Admiral serta kawan-kawannya mulai menyerang Rathalos, begitu pula dengan Hunter dan Kapten Artemis. Si Kapten Artemis memberanikan diri untuk menghadapi Rathalos yang ukurannya sangat besar, hingga akhirnya
si Kapten Artemis pun terlempar. Nah, di samping itu, batu prasasti mulai menyala, menandakan bahwa portal dua dunia itu segera terbuka. Rathalos menyembur Kapten Artemis, tapi di waktu yang tepat pula Kapten Artemis mampu lompat ke dalam portal. Nah, akhirnya dia kembali ke dunianya, serta dia juga berhasil dijemput oleh anggota militer menggunakan pesawat militer. Namun ternyata ini tidak berakhir begitu saja. Rathalos tuh mengikuti Kapten Artemis ke dunianya dan nongol tuh di depan mata gitu kan. Nah, Rathalos pun menyerang pesawat yang dinaiki oleh Kapten Artemis. Pesawat itu pun terjatuh. Anggota militer mencoba untuk menyerang si Rathalos itu dengan senjatanya, namun Rathalos tidak mengefek apa-apa gitu ya. Biasa aja gitu. Nah, malahan mereka dibakar tuh dengan api Rathalos. Seberapa keras anggota militer menyerang Rathalos tidak akan pernah bisa itu karena defense-nya Rathalos itu sangat tinggi. Nah, di sini kita terlihat betapa besar ukuran si Rathalos itu. Nah, lalu Kapten Artemis yang berhasil selamat dari kecelakaan pesawat itu teringat bahwa Rathalos itu lemah sesaat sebelum dia menyemburkan apinya. Nah, Kapten Artemis pun memancing kemarahan Rathalos dengan melukai sayapnya. Hingga saat Rathalos mulai marah, Rathalos hendak menyembur apinya, dan dengan cepat pula Kapten Artemis melontarkan peledak ke mulut Rathalos, hingga terjadilah ledakan di mulut Rathalos, hingga akhirnya si Rathalos tumbang. Tapi ternyata si Rathalosnya bangkit lagi tuh. Namun kali ini si Hunter juga ikut datang, dan dengan serangan bertubi-tubi dari Hunter dapat menumbangkan Rathalos, hingga akhirnya si Rathalos itu benar-benar tewas gitu. Admiral pun menemui mereka, dan sesaat setelah itu datang lagi badai besar, di mana seekor monster yang lebih besar serta menakutkan muncul dari sana. Dan sudah pasti ini adalah Kor Magala, monster terkuat yang pernah ada. Mereka bertiga lalu memutuskan untuk melawannya dan film pun selesai. Nah, dari film ini dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mencapai suatu tujuan, jika dilakukan dengan kebersamaan dan gotong royong antar tim, dapat menjadi lebih mudah dan bisa menumbuhkan rasa kekeluargaan antar anggota tim gitu ya. Nah, semoga bisa menghibur kalian semua. Terima kasih sudah menonton video aku kali ini, dan jangan lupa tunggu video-video aku selanjutnya ya. Bye-bye.